Selamat siang para mahasiswa CS Matematik dan Data Science. Selamat siang, Pak. Siang. Baik, hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita yang minggu ini, yang ada yang hari Senin dan juga ada yang hari Kamis ya. Oke. Ini sudah. Jadi ada 4 kriteria tes ya atau uji ya. Yang pertama adalah tes atau uji rasio namanya. Nah, bentuknya menggunakan limit, yaitu limit N menuju Taingga dari UN plus 1 per UN. Yang masuk rasio itu perbandingan ini ya. UN plus 1 per UN ini adalah rasionya. Yang kedua adalah tes atau uji akar, ya, tes akar. Yaitu limit N menuju Taingga dari akar N dari UN. Ya. Yang ketiga adalah tes atau uji Rabe. Ya, ini nama penemunya, namanya Rabe, tes Rabe. Yaitu limit dari N menuju Taingga. Jadi tes Rabe ini pakai apabila tes rasionya gagal. Jadi ini jadi N dikali 1 kurang rasio. Ya. N kali dalam kurung 1 kurang rasio UN per 1 per UN. Yang keempat adalah tes atau uji integral. Tes integral. Jadi bentuk ininya sigma N dari 1 sampai Taingga dari UN. Kadang-kadang ini dari N ya. N besar atau angka ini berapa nih. Dari sini kita dapat fungsi N itu adalah UN. Maka fungsi X adalah Fx. Ya. EUX maksudnya, sorry. Jadi fungsi N adalah UN, maka fungsi X adalah UX. Jadi semua N ganti X. Nah, di sini kita menggunakan integral dari N, ya, dari N besar sampai Taingga, dari fungsi X dx. Ya. Nah, ini untuk kita lihat apakah nilainya berhingga atau tak hingga atau min Taingga. Ya. Jelas di sini? Halo? Ada 4 kriteria tes, yaitu tes rasio atau uji rasio, kemudian tes akar atau uji akar, tes Rabe, dan tes integral. Oke. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu adalah tes rasio. Ya. Kita masuk yang pertama adalah tes atau uji ya, rasio. Nah, ini teorinya sedikit ya. Jadi kalau deretnya adalah sigma dari 1 sampai Taingga dari UN. Ya. Nah, yang pertama adalah jika limit N menuju Taingga dari rasionya itu UN plus 1 per UN itu kecil dari 1, maka deret konvergen. Ya. Konvergen, singkat konvergennya konver ya. Konvergen. Tetapi kalau jika limit N menuju Taingga dari UN plus 1 per UN-nya besar dari 1, misalnya 2,
1,5 ya, besar dari 1, maka deret divergen. Ya, konvergen saya singkat dengan conver, divergen dengan div. Oke. Kemudian yang ketiga C ya. Jika limit n menuju tak hingga dari rasionya UN per 1 per UN sama dengan 1. Nah, ini sama 1 ini ada 2. Yang pertama ini dituju dari pihak besar. Dari pihak besar. Kalau dituju dari pihak besar, maka deretnya divergen nih. Ya, ada gambarnya ya. Jadi ini adalah 1. Nah, UN per 1 per UN ini yang kita, kalau N-nya 1 berapa nih? U1 tambah 1, U2 per U1. Saya di sini ada U2 per U1. Terus di sini ada berikutnya U3 per U2. Berikutnya U4 per U3. Nah, arahnya menuju 1 ya. Arahnya menuju 1. Ya. Jadi arahnya menuju 1 ya. Nah, yang besar itu di sini kan. Besar itu beradanya di sebelah kanan. Besar dituju dari pihak besar. Dari besar menuju 1. Itu maksudnya. Dari besar menuju 1. Paham nggak maksudnya nih? Dituju dari pihak besar. Jadi nilai UN per 1 per UN-nya, yaitu kalau N-nya 1 kan U2 per U1. Kalau N-nya 2, U3. U3 ya. U3. Ya. U3 per U2. Ya. U3 per U2. Berikutnya U4 per U3. Itu beradanya di sebelah kanan dari 1. Berarti daerah lebih besar dari 1 enggak? Halo? Halo? Ini lebih besar dari 1 enggak? Nilai-nilai yang ini. Karena lebih besar, ini disebut dituju dari pihak besar. Dari besar menuju 1. Maka deretnya adalah deret divergen. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Ya, dituju dari pihak besar ya. Besar itu beradanya di sebelah kanan dari 1 ya. Di mana kalau N-nya kan di 1 kan U2 per U1. Kalau N-nya 2, U3 per U2. Kalau N-nya 3, U4 per U3. Itu beradanya di sebelah kanan dari 1. Jadi dari besar menuju 1. Itu disebut dituju dari pihak besar. Maka deretnya divergen. Yang keempat, ya, yang keempat adalah limit. Limit. Kita pakai jika ya. Yang keempat adalah jika limit rasionya n menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN sama dengan 1 juga, tapi ini dituju dari pihak kecil. Kalau tadi pihak besar, ini pihak kecil. Pihak kecil. Jadi ya ini pihak kecil. Jadi kalau kita gambarkan, ini 1, ini ada 0 ya. 0. Nah, UN per 1 per UN-nya, jadi kalau N-nya 1, U2 per 1-nya berada di sini. Berada di daerah sini. Ya. Ini adalah U2 per U1 saya. Tulis sini U3 per U2. Di sini U4 per U3. Ya. U4 per U3. Ya. Jadi ini ada di sini, arahnya menuju 1. Arahnya menuju 1. Ya. Jadi letaknya pasti antara 0 dan 1 ini ya. Nah ini kan artinya kecil sini. Ini kecil nggak artinya?
0 ini kan kecil. Jadi dari pihak kecil itu maksudnya dituju dari pihak kecil menuju 1 ya, menuju 1. Jadi dari pihak kecil menuju 1. Jelas maksudnya ini? Halo? Dituju dari kecil tuh dari 0 ya. Ini tidak ada yang negatif, jadi dari 0 menuju 1. Ini dituju pihak kecil, maka tes rasio gagal. Ya. Tes rasio, tes atau uji ya, tes atau uji rasio gagal. Jadi tes rasio gagal pakai ya, pakai tes Rabe. Pakai tes Rabe. Jadi selama tes rasio tidak pernah gagal, maka tes Rabe tidak pernah dipakai. Nah, baru kita lihat di tes Rabe nanti. Tes Rabe itu syaratnya berkebalikan dengan tes rasio. Jadi kalau tes rasio sini kecil 1 konvergen, dia menyatakan kalau kecil 1 nanti divergen. Kalau rasio menyatakan besar 1 divergen, maka tes Rabe nanti modelnya n dalam kurung 1 kurang rasio ya modelnya. Maka ya terbalik semua. Kalau rasio kataan divergen, dia konvergen. Kalau ini 7 dari pihak apa? Nanti kita belum masuk ke situ. Tapi sini ada pertanyaan dulu. Halo. Ini teoritisnya ya. Baik, kita masuk contoh. Contoh dari tes rasio. Ya. Sigma n dari 1 sampai tak hingga 2 pangkat n per n kuadrat. Ya. Nah ini apa ya? Di belakang sigma ini adalah UN ya. Ya. Di belakang sigma-nya adalah UN-nya. UN-nya adalah 2 pangkat n per n kuadrat. Maka UN plus 1 berapa? Berarti semua n-nya diganti n plus 1 kan? Berarti sini 2 pangkat n plus 1 per n plus 1 kurung pangkat 2. Jelas sampai sini? Halo? Jadi kalau UN tahu, UN plus 1 berapa? UN plus 1 adalah N-nya diganti N plus 1. Jadi 2 pangkat N plus 1, N kuadrat menjadi N plus 1 kuadrat. Ini jelas nggak sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Kemudian 2 pangkat N plus 1 dipecah. Menjadi apa? 2 pangkat N dikali 2. Enak? 2 pangkat N dikali 2. Karena 2 pangkat N kali 2 pangkat 1, kalau dikalikan, dasarnya sama 2, pangkatnya dijumlahkan. N tambah 1, N plus 1. Kemudian ini dikuadratkan pakai segitiga Pascal. Kuadrat suku utama, N plus 1 pangkat 2 adalah kuadrat suku utama, N kuadrat, tambah 2 kali suku utama kali suku kedua, 2 kali N plus kali 1 adalah 2N, ditambah 1 kuadrat adalah 1. Jelas sampai sini? Halo? Jadi ini adalah UN. Ya, dan ini adalah UN plus 1-nya. Ya. Nah, baru kita masukkan ke dalam limitnya. Ini menggunakan tes rasio, tes atau uji ya. Tes atau uji rasio. Tes rasio atau uji rasio. Itu adalah limit N menuju tak hingga dari rasio UN plus 1 per UN. Rasio itu perbandingan nih. Perbandingan UN plus 1 dengan UN. Sehingga kalau kita masukkan limit N menuju tak hingga, UN plus 1 yang berapa ini? 2 pangkat N kali 2 per N kuadrat ditambah 2N plus 1 dibagi UN-nya sendiri 2 pangkat N per N kuadrat. Ini sama dengan limit N menuju tak hingga. Pembilangnya salin aja. 2 pangkat N kali 2 per N kuadrat ditambah 2N plus 1 dikali. Nah ini dibagi.
Kalau dibagi 2 pangkat n per n kuadrat menjadi kali, dibalik nggak? Ya, dibalik jadi n kuadrat per 2 pangkat n. Jelas nggak itu? Kalau bagi Jelas, menjadi Pak. kali ya, dibalik. Nah, di sini kita lihat 2 pangkat n ini bisa cara enggak? Ya, 2 pangkat n ini bisa disederhanakan sehingga tinggallah jadi limit n menuju tak hingga 2 kali n kuadrat berapa? 2 kali n kuadrat adalah 2n kuadrat ya. 2 kali n kuadrat per n kuadrat ditambah 2n plus 1. Kemudian ini boleh langsung ya. N pangkat berapa tertinggi? N kuadrat. Berapa koefisien pada pembilang? Berapa koefisien pada pembilang? 2. Berapa koefisien penyebut pada penyebut? 1 n kuadrat. 1. Ya. Koefisien pada n kuadrat pada pembilang 2. Koefisien n kuadrat pada penyebut 1. 2 bagi 1, 2. 2 ini bagaimana terhadap 1? Lebih besar. Menurut ketentuannya apa tadi? Menurut ketentuannya yang B. Jika limit UN per 1 per UN besar dari 1, maka deret divergen. Ya enggak? Kalau besar dari 1, maka deret divergen. Jadi deret ini berarti divergen. Sudah jelas? Halo? Ada pertanyaan di sini? Kok diam ya? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Baik, kita lanjutkan yang kedua, yang B tadi. Tadi yang pertama tadi ini kan. Yang pertama, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah tes atau uji akar. Ya, tes akar atau uji akar. Jadi bentuknya limit, bentuk soalnya sama itu ya. Berarti sigma. Sigma itu deret. Sigma N satu. Ini deret dari UN. Nanti yang kita cari sini adalah limit N menuju tak hingga dari akar N dari UN. Ya, akar N dari UN. Ini yang kita cari nilainya. Apakah dia hampir sama dengan tes rasio syaratnya. Kalau kecil 1 konvergen, besar 1 divergen. Jadi yang pertama apa? Limit N menuju tak hingga dari akar N dari UN. Kalau dia kecil 1, maka deret konvergen. Jadi mirip dengan tes rasio. Ya. Ini tes akar ya. Yang kedua, limit N menuju tak hingga dari akar N dari UN besar dari 1, maka deret divergen. Ya. Kalau kecil 1 konvergen, besar 1 divergen. Kemudian yang ketiga, jika ya limit N menuju tak hingga dari akar N dari UN sama dengan 1, nah ini dituju dari pihak besar ya, di sini sama dengan itu dituju dari pihak besar. Dituju dari pihak besar ya. Jadi seperti tadi Kak, kita gambarkan ini adalah 1 dituju dari pihak besar. Jadi akar N dari ini berarti ini akar ya, nilainya ada misalnya di sini seperti sini ya. Berarti di daerah besar dari 1 ya. Jadi besar dari 1 dia arahnya menuju ke 1 arahnya menuju 1. Nah, ini kata besar di sini kan. Sebelah kanan ini adalah besar, maka dituju dari pihak besar, dari besar menuju ya,
dari besar menuju 1. Ya. Dari besar menuju 1. Kalau hal ini terjadi, maka direct divergen. Ya. Sama ya. Kalau tadi dituju pihak besar juga sama ya. Berarti sini lawannya itu dituju pihak kecil. Kalau kecil kan gagal. Di sini terbalik. Dia berhasil ya. Disebut direct divergen. Udah paham di sini? Halo? Paham, Jelas Pak. nggak sampai sini? Paham. Oke. Kita masuk contoh. Contoh saya ambil sama persis dengan contoh tes rasio tadi. Gimana contoh tadi? Contohnya 2 pangkat N per N kuadrat ya. Sigma N dari 1 sampai tak hingga 2 pangkat N per N kuadrat. Nah, berarti ini apa ya? Ini adalah UN ya. Jadi UN-nya adalah 2 pangkat N per N kuadrat. Maka ya, kita masuknya. Yang pertama kita gunakan tes atau uji akar. Tes akar atau uji akar. Tes akar. Yaitu limit N menuju tak hingga dari akar N dari UN. Jadi sini limit dari N menuju tak hingga dari akar N dari 2 pangkat N per N kuadrat. Ya. Nah ini berapa nih? Limit dari N menuju tak hingga dari akar N dari 2 pangkat N berapa? 2 nak? Akar N dari 2 pangkat N. Hasilnya berapa? 2 kan? Halo? Iya, Pak. Dan yang bawahnya tetap akar N dari N kuadrat. Sudah jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Kemudian 2 ini konstan ya. Berarti boleh keluar dari limit. Boleh keluar ya. 2-nya boleh keluar. Jadi 2 limit N menuju tak hingga. Karena 2 keluar, maka tinggal sini 1 per akar N dari N kuadrat sama enggak? N berpangkat 2 per N. Ya. 2 per N. Biasanya gini. 2 per N. Kalau ini naik ke atas, jadi apa? Jadinya ini 2 kali limit N menuju tak hingga N pangkat. Kalau ini naik ke atas, pangkatnya berubah tandanya. Kalau positif menjadi negatif. Min 2 per N. Nah, sampai sini bisa dipahami atau dimengerti? Halo? Bisa, Pak. Bisa. Kalau bisa, ini yang kita cari nilainya berapa. Ini agak panjang sedikit ya. Jadi tes akar ini lebih panjang dari tes rasio. Ya. Nah, ini nilainya nanti kita cari dapatnya 1. Mengapa? Nah, kita coba ya. Tipenya apa nih? Coba kalau kita masukkan tipenya apa nih? Tak hingga berpangkat min 2 per tak hingga. Min 2 bagi tak hingga kan 0 ya. Min 2 per tak hingga 0. Ini tak hingga pangkat 0 nih. Ya. Ini bentuknya adalah tak hingga pangkat 0. Ya. Jadi ini kita misalkan jalan panjangnya ya. Misal pakai apa nama dulu Dalil Hospital ya. Kita pakai Dalil Hospital. Misalkan A sama dengan soalnya itu limit N menuju tak hingga dari N berpangkat min 2 per N. Ya betul ya soal itu. N berpangkat min 2 per N. Baik. Ini kalau kita periksa tadi ya. Apa itu? N-nya tak hingga berpangkat min 2 per tak hingga. Tak hingga min 2 bagi tak hingga adalah 0. Jadi ini adalah tipenya tak hingga pangkat 0. Tipe berapa nih? 3 ya nak? Benar nggak tipe 3 ada? Halo? Ya, tipe 3. Kemudian
setelah kita misalnya ini kita len kiri, len kanan ya. Len A, jadi len kiri, dan len limit, len kanan ya. Len kiri sama len kanan. N berpangkat min 2 per N. Len A sama dengan len limit. Lennya boleh masuk dalam limit ya. Jadi limit N menuju tak hingga dari len. Ya, lennya masuk ke dalam dari N pangkat min 2 per N. Akibat len masuk ke dalam, berlakulah sifat logaritma bahwa pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengalih. Betul enggak? Halo? Bahwa pangkat log A pangkat N, masih ingat enggak? Log A pangkat N adalah N kali log A. Pangkat dapat bawa ke depan sebagai pengalih, atau pengalih bisa pindah ke belakang jadi pangkat. Ya enggak? Halo? Jadi pindah ke depan jadi apa? Ini menjadi limit N menuju tak hingga dari min 2 per N-nya pindah ke depan. Jadi min 2 per N jadi pengalih dari len N. Nah, sekarang cek tipenya apa nih? Tipe apa nih? Min 2 bagi tak hingga berapa tadi? Min 2 bagi tak hingga ya. Min 2 per N itu kan min 2 bagi tak hingga. Hasilnya apa? 0. Berarti ini 0. Terus len N. Berarti len tak hingga adalah, ingat dulu lah, len tak hingga apa? Len tak hingga ya. Jadi tak hingga. Masih ingat nggak ini tipe apa nih? Halo? Halo? Tipe Tipe apa 1. nih? Tipe 2. Lupa ya. Saya tunjukkan di Anda ya. Saya ulang lagi sedikit yang sebelumnya. Ingat nggak bentuk tak tentu dalam soal limit ya? Dalam soal limit. Yaitu ada 3 tipe. Yang pertama adalah 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga. Ini yang dikenal dengan dalil L hospital. Ya, yang kedua adalah 0 kali tak hingga, satu lagi tak hingga kurang tak hingga. Yang ketiga apa? 1 pangkat tak hingga pangkat 0 dan 0 pangkat 0. Jelas ini? Halo. Jelas, Pak. Jadi yang tadi tipe 2 kan ini. Tipe 2 nggak bisa diselesaikan, harus diubah di tipe 1. Nah, supaya diubah di tipe 1 harus jadi 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, tadi. Ini. Ini harus diubah tipe 1. Ini kaliin aja atau min 2-nya dikeluarkan boleh, ya. Jadi len A sama dengan min 2-nya boleh keluar ya. Min 2-nya keluar. Terus tinggal Pak, limit N menuju tak hingga dari len N per N. Betul enggak? Len N per N. Nah, len N per N ini kan dalam bentuk per. Ini kan bisa 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Coba. Len N ya. Len N per N. Len N per N. Len tak hingga per tak hingga. Len tak hingga per tak hingga. Tipe berapa tuh? Tipe 1 kan? Ini ternyata hasilnya tak hingga per tak hingga adalah tipe 1. Maka ini boleh gunakan dalil L. Boleh gunakan dalil L hospital. Ya. Jadi ini boleh gunakan dalil hospital. Jadi min 2 kali limit N menuju tak hingga. Nah, dalil hospitalnya len N turunannya apa? Seper N. N turunannya 1. Halo? Jelas sampai sini? Len N diturunkan seper N. Ini ada len X turunnya seper X. N turunannya 1. X turunannya 1. Ya. Len N turunannya seper N. N turunannya 1. Sehingga ini jadi len A sama dengan min 2
limit n menuju tak hingga dari 1/n. 1/n bagi 1 kan 1/n. Kalau dimasukkan min 2 kali limit n menuju tak hingga dari 1/tak hingga, ya enggak? N-nya diganti tak hingga. Ya, atau mau dikurung begini boleh ya. Nah, hasilnya apa? Min 2 kali 1/tak hingga apa? 1/tak hingga dalam limit adalah 0. Min 2 kali 0, 0. Halo? Jelas nggak sampai sini? Halo? Jelas. Nah, kalau yang lain kok enggak jawab, yang jawab Anda sendiri. Oke ya, jadi len A sama dengan 0. Salin ya, sini. Len A sama dengan 0. Len A sama dengan len E pangkat 0 enggak? 0 itu kan sama len E pangkat 0 enggak? Cukup jelas? Sudah jelas. Gini, kalau saya tulis len E pangkat 5, 5 enggak hasilnya? Mengapa? Karena len itu adalah logarima, ya, logarima bilang pokok E. Nah, ini kan bisa dipecah menjadi apa? Log E pangkat 5 per log E. Betul enggak? Log E pangkat 5 per log E. Nah, 5 ini pangkat boleh pindah ke depan enggak? Hasilnya apa? 5 log E per log E. Log E coret. Hasilnya apa? 5. 5 itu sama enggak len E pangkat 5? 5 itu sama enggak len E pangkat 5? 0 itu len E pangkat 0. Ya. Jelas sekarang? Halo? Sudah, Jadi Pak. len A dan len E pangkat 0. Len sama dengan len. Jangan coret ya, hilang aja. A sama dengan E pangkat 0. E pangkat 0 berapa? 1. Nah, soalnya apa tadi nih? A itu apa tadi? Yang kita misalkan A tadi apa? A yang kita misalkan tadi ini, limit N juta hingga N pangkat min 2 per N. Ya. A itu adalah limit N menuju tak hingga dari N berpangkat min 2 per N. Nilainya adalah 1. Panjang jalannya ya. Nah, baru masuk ke sini tadi. Mana ini? Ini soal ini. Nah, ini ternyata aslinya 1 nih. Ini sama dengan 2 kali, ini hasilnya 1 kan? Tadi baru kita buktiin nih. Limit N juta hingga dari N berpangkat min 2 per N adalah 1. Jadi min 2. Oh, ini min, salah ya. Ini minnya biar tetap di dalam ya. Sorry. Ini minnya harusnya tetap di dalam. Jadi bukan min 2. Jadi minnya ini bahayanya itu ya. Oh ya, min 2 kali 0, 0 ya. Nah, tadi itu hasilnya apa tadi sini? Yang terakhir tadi di sini. Oh ya, ini 2 kali 1. Hasilnya berapa? 2. 2 ini bagaimana antara 1? Lebih besar enggak? Halo? Betul, tadi itu betul sudah. Ya, ini hasilnya 1. 2 kali 1, 2. 2 itu besar dari 1. Maka menurut syaratnya apa? Jika limitnya besar dari 1, maka deret apa? Maka deret kebesaran 1 Divergen. deret apa? Konvergen atau divergen? Divergen. Hah? Divergen ya. Divergen atau singkat dengan div ya. Divergen. Besar 1 divergen, kecil 1 konvergen ya. Yang panjang itu membuktikan ini ya. Membuktikan rumus yang ini. Ya. Membuktikan rumus ini tadi ya. A sama dengan limit N pangkat min 2 per N ini ternyata nilainya adalah A-nya adalah 1. Ya. A-nya 1. Jadi soal limit itu sendiri nilainya 1. Sehingga di sini kita ganti 2 kali 1, 2. 2 itu besar dari 1, maka deret di bagian. Ini tes akar. Jadi kalau ada tes rasio dengan tes akar, sebaiknya saudara gunakan tes rasio. Jangan akarnya, panjangan. Jelas. Jelas nggak? Halo? Jelas. Mana suara yang lain?
Yang lain jelas nggak? Jelas, Pak. Teman-teman? Oke, dijawab ya. Oke, jadi saya tahu responnya. Oke, kalau sudah, kita lanjut lagi. Berikutnya adalah tes. Ya, sudah contoh ini, tes akar, sudah contohnya juga. Maka kita masuk tes rabe. Ya, pasti kalau tes rabe, saya contoh dulu tes rasio. Dan tes rasionya gagal, baru boleh gunakan tes rabe. Ya. Yang ketiga adalah tes atau uji tes rabe, uji rabe. Nah, rabe ini terjadi limit n menuju tak hingga dari n kali 1 kurang rasio. Rasio jadi UN plus 1 per UN. Ya. Jadi syarat pertama, jika limit n menuju tak hingga dari n kali 1 kurang rasio, UN plus 1 per UN, ternyata kecil dari 1. Kalau menurut tes rasio, kecil 1 adalah deret konvergen, maka si rabe ya, rabe itu terbalik. Kalau rasio perkataan konvergen, dia disebut divergen, terbalik. Sudah paham? Yang P-nya juga begitu. Jika limit n menuju tak hingga dari n kali 1 kurang rasio, UN plus 1 per UN, besar dari 1. Kalau menurut tes rasio, kalau besar dari 1 itu adalah deret divergen, maka menurut rabe, kebalikan divergen apa? Apa? Kebalikan divergen? Oke. Konvergen, ya, konvergen. Oke. Kemudian yang ketiga adalah jika, ini yang sama dengan 1 nih. Jika limit n menuju tak hingga dari n kali 1 kurang rasio, UN plus 1 per UN, ini rasio, sama dengan 1, tapi ini dituju dari pihak kecil, berarti ini, dituju, ya, ini dituju dari pihak kecil, ya, pihak kecil. Nah, dituju dari pihak kecil, kebalikannya ya. Jadi dituju di pihak besar, deret divergen. Kalau ini tuju pihak kecil, maka deret divergen. Tapi bedanya ini berlawanan. Besar dituju pihak besar, di sini dituju pihak kecil. Ya, itu kebalikannya. Yang terbaliknya adalah dari pihak besar menjadi dari pihak kecil. Ya, ini berubah menjadi dari pihak kecil. Ya, kita gambarkan ini 0, ini adalah 1. Ini beradanya di sebelah antara, sebelah kiri dari antara 0 dan 1. Berarti sebelah kiri dari 1. Jadi letak nilai ini, yang tadi ini adanya berada di sebelah kiri dari 1. Jadi ini adalah kecil. Ya, 0 itu kecil ya. Kecil ke menuju 1. Dituju di pihak kecil, maka deret divergen. Ya, divergen atau div. Kalau tes rasio apa tadi? Dituju sama dengan 1, dituju pihak besar, kata kecil besar, maka deret divergen. Kalau rabe terbalik, dituju pihak kecil, maka deret divergen. Jelas sampai sana? Halo? Sudah jelas. Baik. Kita masuk dengan contoh. Nah, contohnya harus mengalami tes rasionya gagal. Nah, caranya ya. Tentukan, ini agak panjang sih ya. Tentukan uji konvergensi. Uji konvergensi deret di bawah ini. Uji konvergensi, apakah deret ini konvergen atau divergen, sama kata lainnya. Deret di bawah ini. Oke.
Nah, deretnya adalah setengah tambah. Di atasnya 1 kali 3 ganjil, di bawahnya genap 2 kali 4. Ya. Terus ini 1 kali 3 kali 5 ganjil, di bawahnya 2 kali 4 kali 6. Ya. Dan seterusnya. Berarti berikutnya apa? 1 kali 3 kali 5 kali 7, ini 2 kali 4 kali 6 kali 8 ya. Dan seterusnya ditambah dengan, nah, berarti ini 1 kali 3 kali 5, ya kan? Dan seterusnya, ya, titik, sampai bilangan ganjil berikutnya. Berapa bilangan ganjilnya? 2n min 1 kan? Ganjil nggak? Halo? Coba tes. Kalau n-nya 1 berapa? Kalau n-nya 1, 2 kali 1, 2 kurang 1, 1. Nah, kalau n-nya 2, ganjil nggak? 2 kali 2, 4 kurang 1, 3. Kalau n-nya 3, 2 kali 3, 6 kurang 1, 5. Betul nggak? 1, 3, 5. Halo? Iya, Pak. Betul ya? Oke. Yang bawahnya genap. Genapnya 2 kali 4 kali 6 dan seterusnya. Sini adalah 2n. Genap kan? Kalau n-nya 1, 2 ke 1, 2. Kalau n-nya 2, 2 kali 2, 4. Kalau n-nya 3, 2 kali 3, 6. Betulnya? 2, 4, 6. Ya. Sampai sini jelas? Halo? Dan seterusnya. Nah, ini apa nih? Ini suku pertama, suku kedua, ketiga. Ini ada suku keberapa nih? Anda tahu suku keberapa nih? Suku ke N. Iya, betul. Ini adalah UN-nya. Adalah suku ke N-nya. Benar. Jadi suku ke N-nya adalah 1 dikali 3 kali 5. Ya, titik-titik sampai 2N min 1. Pembilangnya, penyebutnya genap. 2 kali 4 kali 6. Titik-titik. Terakhir adalah 2N. Nah, UN plus 1 berapa? 1 kali 3 kali 5. Titik-titik. Ya kan? Berarti yang ini ikut masuk kan? Ini ganjilnya 2N min 1. Ya, gitu kan? Dikali suku berikutnya berapa? Ini pada saat N ya. Ini pada saat sorry. Pada saat N, kalau N plus 1 coba masukin sini. 2 kali N plus 1 kurang 1 berapa? N-nya diganti N plus 1 coba. 2N tambah 2 kurang 1. Berarti 2N. 2 dikurang 1 plus 1 enggak? Halo? Iya, Pak. Enggak paham ya. Ulang lagi. Kalau ini sampai N. Sampai N-nya 2N min 1. Berikutnya kan N plus 1. Berarti berikutnya adalah apa sini? Ini kita cari ini. 2, dari sini ambil 2 kali N plus 1 kurang 1. Ini 2 kali N plus 1 kurang 1. Jadi 2N tambah 2 ke 1, 2 kurang 1. Berarti 2N, 2 kurang 1 plus 1 enggak? Berarti sini adalah 2N plus 1. Sorry. Jelas sampai sini? Halo? Jelas. Nah, penyebutnya 2 kali 4 kali 6 dan seterusnya. Ini 2N tadi ya. Nah, ini sampai N 2N. Tapi berikutnya 2N itu 2 kali N plus 1 enggak? Berapa tuh? 2N plus 2 enggak? Ya. Berarti ini adalah 2N plus 2. Setelah 2N, N-nya diganti dengan N plus 1. Ya, N plus 1. Jadi 2N, jadi 2N plus 1 dikalikan 2N tambah 2. Paham di sini? Inilah UN plus 1-nya. Nah, setelah dapat ini, barulah kita gunakan tes rasio. Ya. Tes rasio. Tes rasio atau uji rasio sama deh. Itu apa? Limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN. Enak? Nah, muat tempatnya ya, di belakang. Jadi, limit N menuju tak hingga dari UN plus 1-nya berapa? Yang bawah tadi. Yang bawah yang panjang.
Itu apa tadi? 1 kali 3 kali 5 titik kali 2N. 2N kurang 1 ya. 2N kurang 1 dikali 2N plus 1. Itu enggak? Yang salin ini. Ini ya, 2N plus 1. Per penyebutnya 2, 4, 6 titik kali 2N. Ini yang 2 kali N plus 1, 2N tambah 2. Dibagi dengan 1 kali 3 kali 5 titik sampai 2N min 1. Ini yang sampai N nih. Itu kotor. Hapus nih. Wah, ini kacau lagi nih. Ini ada gangguan lagi nih. Kita siap dulu ya. Masuk ke mana tadi? Ini tanggal 15 ya. Oke. Caranya harus kita, ini ada yang hilang tadi pasti Anda ya. Kita stop share, tapi ingatkan saya ya, harus di share, nanti Anda kelihatan. Kita panggil dulu, kita panggil dia. Mana tadi? Ini di Met tanggal 15. Seringkali gini, atau penyakitnya gitu. Kita lihat, tapi enggak kan saya harus di share ya, tentang Anda tidak bisa lihat juga. Kalau Anda di online pasti tahu, tapi kalau Anda di kelas pasti enggak tahu ya. Saya sabar ini. Oke, keluar dia, kita lihat. Benar kan? Mana dia deh? Kok bilang? Hilang kan dia? Benar enggak? Jadi di sini kita on lagi ya. Tes rasio ya. Ini tes rasio tadi apa? Adalah limit N menuju tak hingga UN plus 1 per UN ya. UN plus 1 per UN. Nah ini panjang nulisnya. Kita mulai di sini juga boleh. Jadi limit N menuju tak hingga dari panjang ini. Ini kita salin yang atasnya UN plus 1 adalah 1 kali 3 kali 5 titik-titik. Terus ini 2N min 1 kali 2N plus 1 ya. Dibagi dengan 2 kali 4 kali 6 titik. Ini 2N, ini 2N plus 2. Dibagi dengan apa?
1 kali 3 kali 5 titik. Ini 2N min Pak, 1. Pak, Oh, belum share di-share screen-nya kan? belum ada. Belum di-share. Nah, itu saya lupa tuh, hati-hati. Ingatkan saya. Ini belum di-share ya. Jadi, ya kan? Jadi tes rasio, jadi hilang dari sini. Limit N juta hingga dari UN plus 1 per UN. UN plus 1 ini salin nih. Semua ini salin ini deh. Yang atas pembilangnya adalah UN plus 1, yang bawah adalah UN. Nah, 2 kali 4 penyebutnya. Ini adalah 2N. Apa yang bisa Anda lihat sini? Halo? Ini Bisa coret nggak ya? dicoret. Ini coret dengan ini. Itu enggak? Terus yang penyebutnya ini coret sama ini kan? Paham Mas ya? Ini Paham. kalau dibagi kan terbalik kan? Halo? Kalau ini dibagi penyebutnya ini yang 135 sampai 2N-1 itu kan terbalik. Atau mungkin saya bikin ini dulu. Nggak bingung lagi nih. Balik dulu. Ctrl Z. Jadi saya tulis di sini ya. Jadi limit. Nah, salah. Limit N menuju tak hingga dari 1 kali 3 kali 5 titik-titik terus ini 2N min 1 kali 2N plus 1 per 246 ini titik-titik ya 3 kali ya 3 kali titik jadi 2N ini 2N plus 2. Nah bagi menjadi kali dibalik nggak? Ini dibalik menjadi 246 titik-titik 2N per 135 kan dibalik titik 3 2N min 1. Apa yang saya lihat? 246 ini 246 sampai 2N. Betul enggak? Terus yang 135 sampai 2N min 1 dengan 135 sampai 2N min 1. Betul enggak? Halo? Iya, Pak. Makanya tinggal mana? Yang ini tinggal kan? 2N plus 1 jadi limit. Jadi limit apa tadi N menuju tak hingga dari UN plus 1 saya salin ya per UN ya itu sama dengan tinggal limit dari N menuju tak hingga dari 2N plus 1 per 2N plus 2. Betul enggak? Halo? Tinggal yang ini kan? Yang tinggal kayak ini aja nih. Ya kan? Paham nggak saya? Sehingga ini jadinya berapa? Ini 2N per 2. Sama dengan N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 1, 2N ya. Sama. Jadi koefisiennya berapa? Koefisien N pada pembilang 2, penyebut juga 2 kan? 2, 2, 2. 2 bagi 2 berapa? 1 enggak? Halo? Kalau limitnya sama dengan 1, ini harus ditinjau. Dituju dari pihak berapa? Pihak kecil kah? Atau pihak besar? Kalau pihak besar, divergen. Kalau pihak kecil, tes rasio gagal pakai tes Rabe. Ini pasti gagal ya. Karena kita mau pakai tes Rabe kan. Nah, kita lihat. Kalau limit ini sama dengan ini, berarti nilai yang ini sama nama ini. Halo? Sama, Pak. Berarti UN plus 1 per UN itu sama enggak dengan 2N plus 1 per 2N plus 2? Sama enggak? Halo? Nah, kita masukkan sini. Kalau N-nya 1, coba masukkan. Berarti ini U berapa nih? U 1 tambah 1, 2 per U1. Ya enggak? Hasilnya berapa? 2 kali 1 tambah 1 per 2 kali 1 tambah 2. Hasilnya 2 tambah 1 per 2 tambah 2. Hasilnya 3 per 4. Kalau N-nya 2, maka jadi U. 2 tambah 1. N-nya ya. 3 per, di bawahnya UN. U2. Hasilnya apa? 2 kali 2 plus 1. 2N plus 1. 2 kali 2 plus 1 per 2 kali 2 plus 2. 2 kali 2 plus 2. Hasilnya
Ini 4 plus 1. Di bawahnya 4 plus 2. Hasilnya 5/6. Ya. N sama dengan 3, minimal 3 ya. Nah, 3 tambah 1, 4. Berarti sini U4 per U3. Enak. Kita masukkan 2 kali 3 plus 1 per 2 kali 3 plus 2. Hasilnya berapa? 2 kali 3, 6. Tambah 1, 6 tambah 2. Hasilnya 7/8. Paham sampai sini? Halo. Paham, Pak. Nah, kemudian ini disamakan penyebut KPK. Penyebutnya berapa KPK-nya? 4, 6, 8 berapa? Halo? 4, 6, dan 8 KPK-nya berapa? Kelipatan persekutuan kecil. 24. Ya, betul. Jadi semuanya per 24. Kita buat per 24. Per 24. Nah, 4 jadi 24 kali berapa? 4 menjadi 24 kali 6. Penyebut kali 6. Pembilang juga kali 6. Nah, 3 kali 6, 18. 6 jadi 24 kali 4 kan? 6 kali 4, 24. Maka penyebut kali 4, pembilang juga kali 4. 5 kali 4, 20. Kemudian 8 kali 24 kali 3 kan? Maka pembilangnya 7 juga kali 3. 7 kali 3, 21. Jadi 18, 20, 21. Nah, kalau kita gambarkan sketsanya dari ini ada 0, ini 1. Nah, 1 ini sama enggak artinya 24/24? Ya kan? Halo? 1 itu sama enggak dengan 24/24? Sedang ini angkanya sini apa? 18, 20, 21/24 ya. Berarti ini dibagi 24 nih. Ya, kira-kira di sini ini misalnya yang apa? Ini yang 21, misalnya ini 24, 23, 22, 22, 21. 21. Ini 20, ini yang 18. Jadi arahnya ke sana ya. Itu enggak? Arahnya adalah menuju 1 ya, menuju 1. Ya. Ngerti maksudnya? Ini yang nilai berapa tadi? 18/24. Ini 20/24. Ini 21/24. Nah, batasnya dari sini ke sini. Nah, dia ini kecil kan? Ini kecil. Dari kecil menuju 1. Dari kecil menuju 1 itu apa bacanya? Dituju apa bacanya? Dituju dari pihak kecil ya. Dituju dari pihak kecil. Dari pihak kecil, nah, Anda tahu kan? Kalau tes rasio dituju pihak kecil, maka tes rasio gagal. Ya, tes rasio atau uji rasio gagal. Pakai tes Rabe. Pakai tes Rabe. Sudah jelas sampai sini? Halo? Dan Jelas. tadi ini kan kita udah cari UN per 1 per UN-nya. Ada 3 kan? 18/24, 20/24, 21/24. Kita gambarkan dia berada antara 0 dan 1. Berarti sebelah kiri dari 1 itu dari pihak kecil menuju 1. Dituju dari pihak kecil. Karena dituju pihak kecil, maka tes rasio gagal. Kalau gagal, pakai tes Rabe. Paham nggak sini? Paham, Pak. Sekarang kita pakai tes Rabe. Ya. Kita pakai tes Rabe. Tes Rabe. Tes atau uji ya, uji Rabe. Asalnya lebih enak tes Rabe. Tes Rabe, limit N menuju tak hingga N kali 1 kurang rasio. UN plus 1 per UN. Gimana nilainya udah tahu tadi ya? Berapa? Mana tadi? Di sini. Ini nih, yang kotak hijau nih. UN plus 1 per UN adalah 2N plus 1 per 2N plus 2. Jadi kita nggak cari lagi ya, sudah ada sini ya. UN plus 1 per UN adalah limitnya hilang kan. Jadi UN plus 1 per UN
adalah 2n plus 1 per 2n plus 2. Nanti sini. Ini sama dengan limit n menuju tak hingga n kali 1 dikurang. Nah, un satunya apa tadi? 2n plus 1 per 2n plus 2. Enak? Benar nggak tadi? Halo? Un plus 1 per un adalah 2n plus 1 per 2n plus 2. Nah, ini sama penyebut dulu. Ini sama dengan limit n menuju tak hingga n kali. Nah, 1 ini sama nggak artinya? 1 itu sama nggak artinya 2n? 2n plus 2, gitu ya, per 2n plus 2. Sama nggak 1 nih? 2n plus 2 bagi 2n plus 2 kan 1 nggak? Kemudian dikurangi, ini 1 artinya kan? Dikurangi 2n plus 1. Dalam kurung ya. Halo. 1 ini kita ubah kan sama dengan 2n plus 1 per 2n plus 2. 2n plus 2 per 2n plus 2 sama kan? Persamanya 1 artinya. Kurang ini bagi ini. Sama kan? Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Nah, buka kurung. Jadi limit n menuju tak hingga n kali berapa nih? 2n plus 2. Awas ini kali min nih. Berubah ya. Min kali 2n. Min 2n. Min kali 1. Plus 1 min 1 per 2n plus 2. Plus 2. Nah, 2n ini bisa coret enggak? 2n kurang 2n. Ya. 2n kurang 2n. Maka tinggal apa? Limit n menuju tak hingga dari n kali berapa tuh? 2 dikurang 1 berapa? Halo? 2 min 1 berapa? 1 Bisa per 1. 2n plus 2. Hasilnya apa? Limit n menuju tak hingga dari n kali 1 n per 2n plus 2. Nah, biasa ini yang langsung gini ya. Gimana? Berapa nilainya? Koefisien n pada pembilang 1, penyebut berapa? 2. Setengah. Setengah itu bagaimana dari 1? Lebih kecil. Kalau menurut tes rasio, kalau kecil 1 adalah konvergen. Kalau menurut Rabe, terbalik. Terbalik dari rasio. Rasio menyatakan kalau kecil 1 deret konvergen, kalau Rabe apa? Kecil 1 deret divergen. Nah, jelas? Kalau rasio kecil 1 deret konvergen. Kalau menurut tes Rabe, kecil 1 deret lawan konvergen divergen. Kalau besar 1 menurut rasio adalah divergen. Kalau menurut Rabe, tes Rabe, besar 1 deret apa? Konvergen. Terbalik ya. Halo, sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke. Ini ada pertanyaan dulu sampai sini? Saya mau lanjutkan dengan topik yang baru, yaitu deret berseling atau berayun atau berganti tanda alternating series. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan deret berseling. Ya. Deret berseling. Ya, berseling tandanya ya. Plus min atau min plus. Deret berseling disebut juga deret berayun. Ya, disebut juga deret berayun. Disebut juga deret berganti tanda. Deret berganti tanda. Tanda itu maksudnya bisa plus min, bisa kan terbalik min plus. Dalam bahasa Inggris ini adalah alternating, ya, alternating
series. Ini dalam bahasa Inggris ini. Alternating series. Nah, bentuknya adalah sigma ya, n dari 1 sampai tak hingga. Di sini ada min 1 pangkat n plus 1. Kadang-kadang bisa nggak pangkat n. Kalau pangkat n plus 1 ini plus min. Kalau pangkat n min plus ya, dikali un. Jadi ini yang menyebabkan tanda apa? Plus min. Bisa nggak min plus. Oke, jadi ini terjadi deretnya. Kalau Anda lihat bentuknya ini adalah n dari 1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat n plus 1 dari un. Nah, min 1 pangkat n-nya 1 berapa? 1 tambah 1, 2. Min 1 pangkat 2 plus U1. Min, nah, sih kan berikutnya min 1 pangkat 2, 2 tambah 1, 3. Min 1 pangkat 3, min. Ya, dari U2. Selang-selingnya, plus min plus, ini U3, min U4, plus U5, dan seterusnya. Sudah jelas? Nah, ini berarti di sini ada min 1 pangkat n plus 1 un tambah titik. Ya. Ini suku ke n-nya. Suku ke n-nya mengandung tanda plus minus. Baik. Contohnya, kita lihat contohnya. Ya. Contoh kita gunakan adalah 1/1 akar 1 dikurang 1/2 akar 2 tambah selang-seling ya, plus min ya. 3 akar 3 min 4 akar 4 plus 5 akar 5 min gitu ya. Tambah di titik gitu ya. Sini min 1 pangkat n plus 1 1/n akar n. Benar? Tambah titik-titik. Anda tahu ini apa nih hasilnya? Halo? Ini ya sama dengan suku ke n ini. Berarti ini sigma n dari 1 sampai tak hingga min 1 pangkat n plus 1 ini yang menyebabkan tanda plus min. Kemudian yang ini 1/n akar n. Ya. Ini adalah deret berseling. Berseling atau nama lainnya apa? Deret berayun, deret berganti tanda, dalam bahasa Inggris alternating series. Nah, kita ambil suku positifnya. Ya, biasanya ada 2 syarat. Suku positifnya UN ya. Jadi tanda min plusnya tidak diambil. Jadi diambil yang pertama A. Suku positifnya adalah apa? Suku positif 1/n akar n. 1/n akar n. Ini kalau Anda lihat suku ini makin lama makin besar atau makin kecil? Coba lihat tadi angkanya. Makin lama makin kecil atau makin besar? Makin kecil. Makin kecil. Istilah lain makin kecil itu apa? Turun monoton. Ya. Turun monoton. Jadi turun monoton itu kalau ini adalah apa namanya asintot. Nah, grafiknya itu turun mendekati asintot. Ini namanya turun monoton. Ya. Turun monoton. Ya, turun. Kalau naik ke atas. Ya. Asintotnya di atas. Yang syarat pertama turun monoton. Yang kedua adalah apakah limit UN-nya 0? Kalau limit UN-nya 0, maka dia adalah konvergen. Itu kuncinya. Jadi kita periksa limit dari n menuju tak hingga dari 1/n akar n berapa tuh? Adalah limit n menuju tak hingga dari 1/tak hingga akar tak hingga, ya enggak? Berapa tuh? Sama dengan akar tak hingga kali tak hingga 1/tak hingga
Nol nggak? Halo. Jadi syarat pertama suku positifnya monoton, turun monoton, limit UN-nya, ya, limit UN-nya sama dengan nol. Kalau ini kejadiannya maka deret. Deret yang tanya tadi, deret boleh tulis sigma ya, sigma dari n dari 1. Jangan bikin deret sigma ya. Itu bacanya deret nanti. Jadi deret yang ditanya ini min 1 pangkat n plus 1 dari seper n akar n. Apa nih? Kalau ini turun monoton, pertama kedua limit UN-nya 0, maka ini adalah deretnya konvergen. Ya. Ini bacanya deret, deret konvergen. Jadi jangan bikin deret lagi sini ya. Baca deret nanti. Ini bacanya sendiri dari deret nih. Deret konvergen. Sudah paham? Halo. Betul. Paham, Pak. Ya. Nah, ternyata deret yang selang-seling tadi, selang-seling itu yang berseling namanya. Deret berseling tadi ini tidak tertulis ya. Waduh, pasti hilang lagi nih. Astaga. Ini tidak tertulis Anda kan? Set lagi. Ya. Jadi ini hilang lagi nih. Ini kan tidak tertulis Anda lihat nih. Ingatkan saya ini apa namanya itu share-nya nanti ya. Baik, kita lihat dulu. Ini kita tutup. Kita panggil lagi. Hah, apa itu? Kita ulang lagi. Ini tadi 15 open. Udah mau terbuka deh. Oh, 0. Astaga. Berarti kalau 0 saya harus ambil dari apa namanya? Dari namanya apa? OneDrive ya, dari OneDrive. OneDrive-nya berarti saya buka email saya dulu. Ya. Maaf ya ini jadi aduh gangguan 2 kali jadi. Yaitu nah ini minta ini lagi. Klasifikasinya sebentar ya sabar ya aduh. Hmm. Masih verifikasi lagi guys. Nah saya harus buka di OneDrive di download ya. Buka download OneDrive. Ini OneDrive ini pakai dan kita harus buka. Ini download. Download ya. Astaga.
Ini bahasa ini bukan. Bentar. Ya, mau kopi susah deh. Tidak. Wah, ini gangguan ini sebentar sabar ya. Pun. Nah, ini sudah download nih. Bisa di download. Kita download, kita ambil mana tadi? Di downloadnya. Masukkan ke maaf ya aduh jadi ini udah berhasil kita download. Berarti harus copy ke sini. Replace definition. Oke. Nah, udah berhasil kita. Ingatkan saya sebentar lagi di itu ya. Di apa namanya? Di share ya. Ini belum buka semua. Bener hilang ya. Oke. Kita on lagi. Kita masuk ke OneDrive lagi. Kalau enggak, hilang semua. Sia-sia diterangkan enggak. Baik, kita share ya. Share. Udah kelihatan? Halo? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Jadi, habis ini yang berikutnya hilang ya. Anda lihat nih. Berikutnya jadi, tinggal tuh. Hilang ya. Jadi, yang tadi kita ulang lagi, UN suku positifnya apa? UN suku positifnya adalah seper N akar N yang tanpa tanda plus min ya. Seper N yang lingkar hijau tuh. Ini adalah turun monoton ya. Ini adalah turun monoton. Turun monoton itu artinya kalau ini ada asintot, grafiknya itu adalah mendekati asintot ya. Itu namanya turun monoton. Kemudian B, limit UN-nya apakah 0? Kalau iya, maka deretnya konvergen. Ya. Dari UN, kita cari limit dari N menuju Taingga dari seper N akar N adalah limit N menuju Taingga dari seper Taingga akar Taingga. Hasilnya apa? Ini seper Taingga adalah 0 ya. Maka deret yang ditanya ini adalah deret apa? Min 1 pangkat N plus 1 dari seper N akar N adalah konvergen. Ya. Konvergen. Karena dia memenuhi dua syarat ini. Pertama, suku positifnya turun monoton. Yang kedua, limit UN-nya 0. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Nah, seandainya ini sukunya saya kasih harga mutlak. Ini saya kasih harga mutlak ya. Kasih harga mutlak, apa yang terjadi? Kalau deret ini saya kasih harga mutlak. Jadi sigma dari 1 sampai tak hingga dari harga mutlak dari
min 1 pangkat N plus 1 dari seper N akar N. Ini menjadi apa? Tanda harga mutlak ini plus min menjadi plus semua enggak? Halo? Plus semua, Pak. Plus semua enggak? Menjadi seper 1 akar 1 tambah seper 2 akar 2 tambah seper 3 akar 3. Karena harga mutlak kan? Seper 4 akar 4 misalnya. Tambah titik-titik. Ini seper N akar N tambah titik-titik. Ya. Jelas ya? Dan ini setelah kita harga mutlak, ini menjadi apa nih? Ini menjadi sigma N dari 1 sampai tak hingga dari apa? Seper tanda plus min ini enggak ada. N akar N, betul enggak? Halo. Benar enggak jadi itu? Ambil sukunya Iya. ini. Iya, Pak. Nah, ini bisa kita ubah menjadi apa? N akar N itu N pangkat setengah. N pangkat 1 kali N pangkat setengah berapa? N pangkat 1,5 enggak? Halo. Iya, Pak. N itu pangkat 1. Akar N pangkat setengah enggak? Berarti kita hapus ini. Kita hapus. Ini sama dengan N itu adalah pangkat 1. Akar N itu N pangkat setengah enggak? Nah, ini sama dengan sigma N dari 1 sampai tak hingga dari seper N pangkat berapa? 3/2. Pangkat 1 tambah setengah, 1,5 enggak? Iya, Pak. 1,5. Nah, ini apanya? P-nya kan? Ini P-nya. Jadi P-nya berapa sih? P-nya 1,5. 1,5 ini besar dari 1 atau kecil dari 1? Lebih besar dari 1. Besar. Kalau besar deret apa? Konvergen. Ya, ternyata positifnya ini adalah deret konvergen. Ya. Jadi Anda lihat tadi deret apa? Deret berselingnya kok ini bacanya deret berseling ya. Deret berselingnya ini deret berselingnya konvergen, deret harga mutlaknya juga konvergen. Sehingga kita namakan apa? Deret ini adalah deret berseling ini adalah konvergen mutlak. Mengapa? Karena deret berselingnya konvergen dan deret harga mutlaknya juga konvergen. Sehingga disebut deret, kita salin deretnya ini, min 1 pangkat N plus 1 dari seper N akar N adalah konvergen mutlak. Ya, ini adalah konvergen mutlak. Ya, mengapa disebut konvergen mutlak? Karena umumnya deret berseling yang konvergen, tetapi harga mutlaknya belum tentu konvergen karena pengaruh dari P-nya. Kalau P-nya kecil dari 1 atau sama dengan 1, maka deretnya adalah deret divergen. Sehingga dinamakan itu deret itu adalah konvergen bersyarat. Konvergen bersyarat. Kalau ya konvergen bersyarat. Sudah jelas? Halo? Saya contoh Jelas, lagi. Pak. Saya contoh sekarang ya. Ini ada deret berseling sigma N dari 1 sampai tak hingga min 1 pangkat N plus 1 dari seper ini yang seper akar N. Akar N, oke. Seper akar N. Nah, langkah pertama apa kita ambil? Ambil suku positifnya dulu. Ini kan deret berseling nih. Deret berseling atau berayun atau berganti tanda atau alternating series. UN-nya adalah suku positifnya seper AKN. Ini makin lama makin kecil atau makin besar? Hah? Makin kecil kan? Coba seper akar 1, 1. Seper akar 2, berapa? Angkanya makin lama makin kecil atau makin besar? Halo? Makin kecil. Kecil, maka disebut turun monoton.
ya, turun monoton. Nah, kedua limit UN-nya ini pasti jawabnya konvergen ya, selalu. Kemudian kita cari limit n menuju tak hingga dari suku positifnya adalah limit dari n menuju tak hingga dari UN-nya adalah 1/AKN sama dengan limit n menuju tak hingga dari 1/akar tak hingga. Hasilnya apa? 1/akar tak hingga adalah akar tak hingga 1/tak hingga adalah 0, ya nak? Maka deret berseling ini, deret berseling ini min 1 pangkat n plus 1 ini adalah konvergen. Paham sampai sini? Halo, ini selalu konvergen nih. Tetapi kalau kita kasih harga mutlak, apa yang terjadi? Coba. Kalau kita kasih harga mutlak, ya, kita kasih harga mutlak ya. Sigma n dari 1 sampai tak hingga, kita kasih harga mutlak min 1 pangkat n plus 1 dari 1/akar n, apa yang terjadi? Kalau harga mutlak ini kan tanda ini hilang nggak nih? Halo? Tanda min plus min ini hilang kan? Tinggallah sebetulnya ini sigma dari apa? 1/akar n saja ya nak? Nah ini sama dengan sigma n dari 1 sampai tak hingga dari 1/n pangkat setengah nak? Halo? Akar n itu sama nak n pangkat setengah? Ini adalah deret P. Ya, tadi ini ada di sini. Oh ya, ini deret P ya, supaya. Ini kan deret P nih. Ya. Ini adalah deret P ya. Maka kita ambil P-nya. Ini deret P, betul enggak? Deret P ya. Deret P. Ini deret P. P-nya berapa? P-nya setengah. Jadi P-nya sama dengan setengah. Kalau setengah itu kecil dari 1 enggak? Ketentuannya jika P kecil dari 1 atau sama dengan 1, maka ini deretnya deret apa? Halo? Deretnya ada apa nih? Orang lain mana? Deretnya konvergen atau divergen? Halo? Deret P, jika P kecil sama dengan 1, itu adalah deret divergen. Kalau besar dari 1, konvergen. Nah, ini kan kecil dari 1, maka deretnya apa? Konvergen atau divergen? Halo? Divergen. Nah, Anda lihat tadi, deret berayunnya atau deret berganti tandanya adalah konvergen, sedangkan deret harga mutlaknya apa? Harga mutlaknya divergen. Maka deret berayun ini, ya, deret berayun ini 1/akar n ini adalah konvergen. Konvergennya karena apa? Deret berselingnya. Ini konvergen berseling, tapi dikasih harga mutlak aslinya divergen sehingga disebut konvergen bersyarat. Ya. Konvergen bersyarat. Bukan mutlak ya. Kalau ini hasilnya konvergen, namanya konvergen mutlak. Konvergen. Kalau ini konvergen, divergen. Ya, paham maksudnya? Jadi kalau deret berselingnya konvergen, sedangkan deret harga mutlaknya divergen, disebut konvergen mutlak. Tapi kalau ini tadi yang sebelumnya tadi ini deret berselingnya deret berselingnya konvergen, ya, deret berselingnya konvergen. Kemudian deret harga mutlaknya juga konvergen. Konvergen disebut konvergen mutlak. Sudah tahu bedanya? Halo? Udah, Pak. Ya. Jelas ya. Jadi kalau deret berseling itu selalu kebanyakan konvergen ya, umumnya. Kemudian kalau harga mutlaknya tergantung, kalau konvergen disebut konvergen mutlak, kalau harga mutlaknya divergen disebut konvergen bersyarat, ya. Oke? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Belum ada. Nah, yang ini artinya harga mutlak ya, semua min jadi plus.
kan itu makanya jadi plus semua, ya disebut akhirnya konvergen mutlak. Nah, sampai sini dulu, ada pertanyaan dulu. Sudah capek ya? Mau istirahat dulu. Kita lanjutkan nanti derek kuasa adalah materi yang terakhir. Ya. Jadi minggu depan kita sudah masuk ke latihan-latihan saja. Ya. Setelah ini kita masuk derek kuasa, kemudian mulai latihan juga mungkin ya. Kita bisa latihan dulu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Jadi kesimpulan begini, ini saya buat kesimpulan ya. Apa kesimpulannya yang ini? Ini tidak di absen ya, karena ini adalah kuliah tambahan, tidak di absen. Kesimpulannya, jadi kalau deret berayunnya, ya, saya tulis ini, -1 pangkat N plus 1 UN-nya ini adalah konvergen. Ini konvergen. Kemudian sigma dari N sampai 1 hingga dari harga mutlak ya, dari -1 pangkat N plus 1 dari UN. Kalau di harga mutlak kan ini plus semua. Hasilnya adalah konvergen. Sehingga deret ini, ya, yang ditanya itu kan deret ini ya, akan deret ini, betul nggak? Maka deret berayun ya, deret berselingnya -1 pangkat N plus 1 UN ini adalah konvergen mutlak. Konvergen mutlak. Nangkap nggak cerita intinya itu? Halo? Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Nah, satu lagi. Kalau ini umumnya sama. Dari UN ini adalah konvergen, ya, konvergen, tetapi harga mutlaknya, karena dari P-nya itu ini dikasih harga mutlak, hasilnya menjadi positif semua, berarti berubah menjadi dari P adalah divergen, ya, divergen. Hati ini divergen, maka deret berseling ini, itu maksudnya deret berseling ini, N-nya dari 1 sampai tak hingga dari UN adalah konvergen bersyarat. Konvergen bersyarat. Sudah jelas? Konvergen bersyarat. Jadi beda ya. Yang ini dua-duanya konvergen disebut konvergen mutlak. Kalau satu konvergen, yang satu lagi divergen, ini jarang divergen ya. Umumnya deret berseling itu konvergen, tetapi harga mutlaknya bisa konvergen, bisa divergen. Ini gara-gara divergen, maka ini disebut konvergen bersyarat. Sudah jelas sampai sini? Ini intisarinya, ada kesimpulannya. Sudah jelas sampai sini? Halo? Halo? Nah, kita stop dulu, istirahat 20 menit, nanti jam 3.20 pas kita lanjutkan si berikutnya, masuk topik baru, deret kuasa atau power series. Oh ya, deret kuasa disebut juga deret berpangkat ya. Deret berpangkat atau deret kuasa atau deret atau power series. Oke, kita istirahat dulu. Jam 3.20 kita lanjutkan sampai jam 5. Alright. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Tutup dulu ya, baru kita buka baru lagi nanti. Jam 3 nanti buka baru. Ya.